Ahli Virologi Universitas Udayana Bali, Profesor Ngurah Mahardika mengatakan kemajuan teknologi membawa pengaruh besar terhadap pengembangan vaksin karena sebelum teknologi berkembang memakan waktu lama. Hal itu karena sulitnya mencari agen penyakit secara murni. Hal itu disampaikan Profesor Ngurah Mahardika dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Senin sore. Ragam vaksin ya, kalau boleh ditampilkan gambar yang saya kirimkan, ada banyak ragam vaksin. Pertama adalah berbasis virus murni, itu biasanya dimatikan atau dibunuh virusnya sehingga tidak berbahaya bagi orang. Yang kedua adalah berbasis gen atau bisa DNA atau mRNA. Yang kemudian ada berbasis vektor adenovirus, jadi yang disuntik dalam bentuk adenovirus, tapi dalam tubuh kita ia tidak membentuk virus, tetapi hanya membentuk vaksin. Tubuh kita sendiri kemudian bisa membuat vaksin, sehingga ini pemberiannya bisa lebih mudah, bahkan bisa lewat spraying hidung atau lewat oral, itu bisa divaksin. Kemudian yang lain adalah proses vaksin subunit atau protein berbasis protein. Ada kelebihan dan kekurangan tentu saja dalam vaksin seperti ini. Untuk vaksin inaktif seperti vaksin Sinovac yang sedang diuji cobakan di Indonesia, itu memang vaksin yang paling lazim dipakai pada manusia, sehingga regulasi untuk approval-nya atau penerimaannya akan jauh lebih ringkas. Sementara yang lain, vaksin DNA dan vaksin adenovirus itu belum ada memang contoh vaksin yang sudah beredar pada masyarakat. Ini akan mungkin aspek regulasinya akan lama. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan tentu sekarang bagaimana pengembangan vaksin tergantung ragam yang dipilih, dan kemudian waktu. Kalau waktunya adalah penyakit biasa, barangkali kita bisa berleha-leha, tentu bisa sedikit tidak begitu mengejar waktu. Sementara untuk pandemi adalah yang disebut dengan vaksin pandemi adalah jaminan akses vaksin yang murah, yang baik, dan yang equitable, yang sama rata untuk seluruh penduduk dunia. Ini contohnya, jadi tergantung lagi fasenya, jadi apakah vaksinnya penyakitnya sudah lazim kita hadapi, atau penyakitnya pandemi seperti sekarang ini, sehingga untuk pandemi memang dimungkinkan untuk diakselerasi atau dipercepat, sehingga approval-nya lebih cepat. Sedangkan untuk vaksinnya aman atau tidak aman itu sebenarnya adalah prosesnya sangat panjang, termasuk untuk vaksin pandemi ini. Untuk aspek kualitas, aspek daya guna, dan aspek keamanan tidak ada kompromi sama sekali. Semuanya sesuai dengan kompromi, hanya proses regulasi.